Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa Umat TV di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Zulhijjah, terkhusus ketika masuk tanggal 9 atau 10 Zulhijjah, kita diingatkan oleh sosok besar seorang nabi sepanjang abad di sini yang telah mengukir satu sejarah yang sangat monumental bagi peradaban dunia ini, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Karena itu pada malam hari ini, di momen-momen menjelang datangnya Idul Adha, sangat baik ketika kita manfaatkan untuk mencoba mengambil pelajaran-pelajaran penting terkait dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam membina dan mendidik keluarga mereka. Ibrahim ini memiliki beberapa keutamaan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nama kedua nabi yang terbanyak disebut sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Musa disebutkan sampai 131 kali. Sedangkan Nabi Ibrahim itu disebutkan tidak kurang dari 63 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyebutan nama ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tetapi disebut secara berulang-ulang dengan konteks yang berbeda-beda. Itu menunjukkan kepada kita sangat banyak ibrah, sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari beliau. Demikian juga hanya dua nabi yang kita bersalawat kepadanya. Pertama, Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi termulia dan nabi termulia kedua sesudah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kakek induk daripada para nabi, termasuk garis keturunan Nabi Muhammad SAW sendiri itu dari Nabi Ibrahim lewat putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya dua lafaz kita salawat kepadanya, yaitu salawat kepada Nabi sendiri, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Nah, kemudian yang kedua adalah salawat kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika kita bersalawat dengan menyebutkan
salawat juga kepada Nabi Ibrahim, inilah salawat yang paling utama, yang sering juga disebut oleh para ulama kita dengan salawat Ibrahimiyah. Ibnu Qayyim itu menyebutkan banyak sekali faedah-faedah bersalawat. Ya, termasuk diantaranya adalah ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, juga Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat di hari akhirat kelak. Nah, salah satu di antara salawat itu adalah salawat kepada Ibrahim, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Tidak ada salawat kepada Nabi Musa, tidak ada salawat kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian keutamaan yang lain daripada Nabi Ibrahim ini, kita juga bisa lihat di dalam Al-Quran. Kata-kata uswatun hasanah itu hanya disematkan, hanya disandarkan kepada 2 nabi. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Rasulullah yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian teladan yang baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, 2 ayat di satu surat, yaitu surat Mumtahanah. Allah sebutkan di ayat 4 dan Allah juga sebutkan di ayat 6. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Demikian juga disebutkan di dalam ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Telah ada pada mereka, yang dimaksud di sini Ibrahim dan pengikutnya, teladan yang baik bagi kalian. Nabi Ibrahim disebut juga dengan bapak para nabi dan bapak tauhid. Ya, kenapa disebut bapak para nabi? Karena kebanyakan, ya mungkin hampir 80% di antara 25 nabi yang disebutkan itu itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, kita perlu tahu bahwa Nabi Ibrahim ini melahirkan 2 anak yang daripadanya lahir para nabi. Ya, sebenarnya Nabi Ibrahim itu memiliki 13 orang anak dengan 4 orang istri. Ya. 2 diantaranya inilah yang kemudian banyak melahirkan generasi para nabi. Dari istri beliau yang pertama Sarah, nah, ini melahirkan anak yang bernama Ishak alaihi salatu wassalam. Beliau juga adalah nabi. Dari Yakub ini kemudian melahirkan 2 orang anak, ya, Ishak ya, Ishak dan Ismail, ya. Jadi putra atau anak daripada Nabi Ibrahim yang melahirkan keturunan para nabi, yang pertama adalah Ishak, itu hasil pernikahan dengan wanita yang bernama Sarah, sekalipun ini adalah anak kedua. Nah, dari sinilah kemudian banyak keturunan Nabi. Ishak
melahirkan dua orang anak, di antaranya adalah Yakub. Dari Nabi Yakub inilah kemudian melahirkan banyak nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, termasuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dari jalur Nabi Ismail yang merupakan putra daripada perkawinan Ibrahim dengan Hajar, istri kedua daripada Nabi Ibrahim. Dari sinilah kemudian melahirkan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah alasannya kenapa Nabi Ibrahim ini dikatakan bapaknya para nabi. Ya, jadi luar biasa beliau ini. Mohon maaf kalau saya katakan Ibrahim itu adalah pabrik para nabi. Ya, pabriknya para nabi. Nabi yang pernah ada itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang-orang terbaik di dunia ini, di dunia dan di akhirat itu lahir dari keturunan Ibrahim. Ya. Kemudian beliau juga disebut dengan bapak tauhid. Ya, sebab beliaulah yang sangat gigih mendakwahkan tauhid ini. Ya, sampai juga menghalangi tantangan yang sangat luar biasa dari keluarganya, ayahnya pada waktu itu dari rezim, dari pemerintah pada waktu itu, dari masyarakat pada waktu itu. Tapi beliau tidak pernah gentar. Dan beliau adalah orang yang paling gigih menanamkan ketauhidan ini di dalam keluarga beliau. Ya. Boleh dikata bahwa seluruh umur daripada Ibrahim ini dihabiskan untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian Ibrahim bersama dengan putranya Ismail, beliaulah yang membangun kiblat. Kiblat sekalipun dia adalah kiblat kedua, sebab kiblat pertama itu di Yerusalem, di Palestina, ya, yang sekarang ini masjidnya masih wujud, tetapi Allah sudah mansuh fungsinya sebagai kiblat, lalu kemudian dipindahkan ke Makkah, ya, Makkah Al-Mukarramah. Nah, inilah kiblat kaum muslimin seluruh dunia, ya, sampai akhir zaman. Ya, siapa yang membangun kiblat ini? Ibrahim dan putranya Ismail. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim berdoa, salah satu di antara doanya yang disebutkan dalam ayat tadi itu, surat Ibrahim ayat 37, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah kiblat, ya, Ka'bah ini kecenderungan di dalam sebagian besar hati manusia kepadanya. Karena itu siapa yang pernah ke Ka'bah itu selalu ingin ke sana. Yang tidak pernah ke sana itu semua mencita-citakan sebelum wafat, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke sana. Dan orang yang pernah ke sana, pernah ke Ka'bah, itu juga selalu ingin ke sana. Ya. Karena itu sulit kita membatasi kaum muslimin ini untuk membatasi kunjungannya ke Ka'bah. Ya, kenapa? Karena doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, agar kecenderungan hati manusia ini untuk selalu, ya, ke Ka'bah itu. Yang membangun ini adalah Ibrahim. Ya. Bukan main
kalau kita mau kalkulasi pahalanya ini luar biasa. Inilah ya sedekah jariah yang mengalir terus tidak pernah berhenti. Ya, dan Ibrahim telah membuat satu momentum sejarah yang dikenang terus setiap tahun. Ya, nampak jelas perjuangan beliau, ya dakwah beliau, termasuk dakwah ke keluarga beliau, itu yang dijadikan sebagai manasik dalam haji, syariat dalam haji. Orang wukuf di Arafah, demikian juga sa'i, dan beberapa syariat-syariat lainnya, manasik lainnya, itu pada dasarnya adalah menapak tilasi jejak Ibrahim dengan keluarganya. Dan salat Idul Adha, momentum salat Idul Adha, ini juga latar belakang dari pengorbanan beliau. Yang pada waktu itu Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya yang tercinta Ismail. Ya, lalu kemudian Allah mengganti Ismail putranya itu dengan seekor kibas yang besar. Dan dari sanalah kemudian dijadikan tonggak pelaksanaan Idul Kurban setiap tahun. Ini beberapa keistimewaan daripada Nabi Ibrahim yang selalu perlu kita kenang, terutama ketika memasuki bulan Zulhijjah. Nabi SAW satu ketika di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik beberapa orang nabi. Termasuk diantaranya adalah fisik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan beliau ketika menceritakan itu, diceritakan Nabi Musa itu mirip ini, Nabi Isa itu mirip si ini. Ya, termasuk menceritakan juga Jibril itu mirip seorang sahabat yang bernama Dihyah. Kemudian ketika menceritakan fisiknya Nabi Ibrahim, maka Nabi SAW mengatakan mirip dengan saudaramu ini. Ya, artinya mirip dengan beliau. Ya, jadi siapa yang pernah memimpikan Nabi SAW itu bukan gangguan dari setan. Ya, sepanjang sifat-sifat yang dia lihat di dalam mimpi itu sama dengan yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam buku-buku sirah tentang Nabi SAW, maka itu benar adanya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang memimpikan Nabi itu dia memiliki 1/46 kenabian. Ya, itu adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang pernah melihat Nabi di dalam mimpinya, maka wajah Nabi itu mirip dengan wajahnya Nabi Ibrahim. Dan tadi ini saya menyebutkan bahwa ternyata di dalam buku sahih Qisasil Anbiya oleh Syekh Salim Al-Hilali, beliau juga menukil dari kitab At-Ta'rif wal I'lam oleh Abul Qasimi, beliau menyebutkan bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu memiliki 4 orang istri. Istri pertama adalah Sarah. Tetapi Sarah ini tidak memiliki anak. Lalu kemudian beliau merelakan untuk nikah dengan Hajar. Nah, dari Hajar inilah kemudian lahir anaknya Ismail. Jadi Ismail ini memiliki usia lebih tua daripada Ishak. Nah, setelah lahir Ismail, tidak lama sesudah itu lahir Ishak. Ya. Kemudian istri yang ketiga adalah
Qanturah binti Yaqtan. Ya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan 6 orang anak. Dan yang terakhir adalah Jahun binti Amin. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan 5 orang anak. Jadi 4 orang istrinya. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, kita akan menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim. Pertama, kita belajar dari beliau sebagai suami. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam sebagai ayah. Ya, ayah terhadap anak. Nah, apa pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil dari Ibrahim sebagai seorang ayah? Ya. Beliau adalah sosok sebagai seorang suami. Beliau adalah sosok seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Beliau adalah sosok seorang suami yang sangat bersahaja. Beliau adalah sosok seorang suami yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang murabbi di dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena itu kita bisa lihat dari dialog beliau ya dengan istrinya. Ya. Ketika ingin menikah, ketika tidak dikaruniakan anak dari hasil perkawinannya dengan Sarah, beliau berunding dengan istrinya Sarah. Lalu kemudian Sarah ini merelakan suaminya untuk menikah lagi. Ya. Lalu kemudian setelah menikah dengan Hajar, Allah mengaruniakan kepadanya anak pertama. Ya. Ini kita lihat bagaimana beliau melibatkan ya istrinya di dalam bermusyawarah. Beliau berdialog, tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Padahal bisa saja beliau lakukan itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang khalilullah, dan paling minimal beliau sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Itu haknya. Tetapi beliau melibatkan istrinya, ya, meminta pendapatnya. Dan itu juga nanti yang kita lihat sosok Ibrahim sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Beliau bukan sosok seorang suami yang diktator. Beliau bukan sosok seorang suami yang temperamen, ya, yang kasar, ya. Tetapi beliau adalah sosok suami yang lemah lembut, sosok seorang suami yang akomodatif, ya. Ini pertama. Pelajaran yang kedua sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang suami, beliau adalah seorang suami yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik. Salah satu fungsi dan peran suami itu adalah bagaimana dia mendidik istrinya, ya, agar istrinya itu terhindar dari api neraka dan masuk surga. Nah, itu yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Ayat ini pertama kali ditujukan kepada suami, ya, kepada pemimpin rumah tangga. Bagaimana caranya menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka? Belajar agama, mendidik, tarbiyah, pendidikan keluarga. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan pendidikan pertama dan utama yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada keluarganya adalah pendidikan keimanan. Beliau tidak hanya mendidik dan menanamkan keimanan kepada istrinya ini secara teoritis, tetapi beliau juga menanamkan keimanan, ketauhidan ini secara aplikatif. Ya.
Mungkin panjang kalau saya bahas ini, bagaimana latar belakang sa'i, ya disyariatkannya sa'i di dalam umroh, dalam haji. Itu kan ketika Hajar ya ditinggalkan ya oleh suaminya Ibrahim di padang yang tandus, ya, di daerah Ka'bah itu. Jadi Allah meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi pada waktu itu. Ya, terjadi percakapan yang sangat indah. Ya, saya singkat. Ya, kemudian ternyata Hajar ini menyusukan anaknya, tapi karena tidak ada air, kehabisan air, akhirnya kemudian dia berlari mencari air. Dia naik ke bukit, ya di situ di bukit Safa dia lihat ada air, ternyata tidak ada. Kemudian dia berlari terus, dia lihat lagi ada bukit, di sana ada tanda-tanda air. Ternyata ketika dia sampai ke Marwah, dia tidak lihat, dari sana dia lihat lagi, sampai berlari 7 kali PP. Ya, pulang balik dan berakhir nanti di Marwah. Ya. Nah, sementara dia berlari, kemudian dia menyempatkan diri lagi karena putranya Ismail menangis, berteriak, maka dia susukan lagi anaknya. Ya. Seterusnya sampai kemudian pada kali yang kedua, ya anaknya itu berteriak karena ingin menetek pada ibunya, kehausan, ya, sampai kemudian karena berteriak keras, kedua kakinya itu dihentak-hentakkan ke tanah, dan tanpa disadari oleh Hajar yang menyusukan anaknya itu, memancar sumber air dari situ. Itulah yang kemudian disebut dengan sumur Zamzam, air Zamzam. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Ibrahim itu menanamkan keimanan secara aplikatif, dan ada beberapa nilai yang beliau tanamkan. Yang pertama adalah astiqatu billah, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibat percayanya pada Allah ini sampai kemudian dia merelakan suaminya meninggalkan sementara. Ya. Kemudian husnudzon billah, berprasangka baik pada Allah. Ketika Hajar menanya, Ibrahim mau kemana? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Saya diperintahkan untuk berdakwah. Maka apa kata Hajar? Kalau begitu pergilah. Ya, Allah tidak akan mungkin menelantarkan hambanya. Ya, itu husnudzon. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan keimanan ini dalam bentuk aplikasi, nilai tawakal. Ya, tawakal di sini dicontohkan oleh Hajar itu bukan hanya berdiam diri, bukan hanya pasif, tetapi dia berusaha dan dia berdoa. Ya, karena dia ditinggal di daerah padang tandus, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada sumber air. Ya, lalu kemudian dia sangat butuh air, dia berlari terus sampai kita lihat itu berlari 7 kali. Ya, bukan main jaraknya itu antara bukit Safa dan Marwah. Ya, capek juga soalnya kalau umur 40 tahun, apalagi 50 tahun ke atas berjalan di situ. Ya, nah, itu yang dilakukan oleh Hajar untuk mencari air. Sambil berdoa, begitu tiba di bukit dia berdoa, ya Allah, kami ini sudah kehausan, anak saya ini sudah kehausan. Ya, saya tidak menemukan sumber air, tolong saya ya Allah. Dia berdoa. Jadi berusaha sambil berdoa. Inilah makna tawakal yang diajarkan oleh Ibrahim kepada istrinya Hajar. Demikian juga kesabaran. Ya. Kesabaran ditinggal sampai beberapa tahun oleh Nabi Ibrahim. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik, Ibrahim sebagai seorang suami dalam keluarga, keberhasilan, keteladanan beliau menanamkan kepercayaan ya pada istrinya. Ya.
kepercayaan pada Allah dan kepercayaan pada dirinya. Nah, sampai kita lihat Sarah itu merelakan suaminya untuk menikah lagi. Ya, ini satu keberhasilan yang luar biasa seorang suami meyakinkan istrinya untuk menikah lagi. Ya. Jadi Sarah itu kan nikah sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menikah. Bahkan ini kan Ishak lahir itu tatkala usia istrinya itu sudah 90 tahun lebih, sudah menopause. Ya. Ibrahim pada waktu itu umurnya sudah sekitar 100 tahun. Ya. Jadi sudah puluhan tahun menikah, tidak dikaruniakan anak, maka Ibrahim mencoba minta pendapat pada istrinya. Bagaimana pendapatmu kalau saya nikah lagi? Kira-kira gitulah ya. Sebab sampai sekarang ini Allah belum mengaruniakan anak. Mudah-mudahan dengan ini ya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita berdua anak. Ternyata jadi Sarah mengizinkan, merelakan suaminya untuk menikah. Lalu kemudian betul Allah mengaruniakan anak di sana, dan tidak lama sesudah itu Allah mengaruniakan dari rahim Sarah ini lahir Ishak. Ya. Jadi kalau kita mau istilahkan ini dipancing dulu. Ya. Dipancing dulu. Ya, dan ini satu metode yang kita bisa pelajari dari Ibrahim. Ya, bagi orang yang belum dikaruniakan anak sekarang, coba-coba dipancing. Ya. Tapi ini butuh keikhlasan dan kerelaan yang tinggi dari seorang istri. Ya. Mudah-mudahan dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak. Ini adalah keberhasilan Nabi Ibrahim menanamkan kepercayaan. Nah, jadi kalau mau belajar berpoligami, berta'adud, belajarlah kepada Ibrahim. Inilah poligami yang sehat. Inilah poligami teladan, dan inilah keteladanan poligami yang diajarkan oleh Ibrahim ya kepada keluarga-keluarga kita sekarang ini. Yang kedua, kita akan pindah keteladanan Ibrahim dalam keluarga ini, Ibrahim sebagai ayah. Ya. Karena waktu kita terbatas, saya ingin menyebutkan dua saja. Ya. Pertama, di dalam kisah perintah Allah menyembelih anaknya Ismail, ya saya ingin membacakan dulu ayatnya dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qal ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Ismail itu usianya sudah sampai pada usia bisa mandiri. Ya, as-sa'yu. Ya, jadi usianya bisa mengurus dirinya sendiri, bisa berusaha sendiri. Ya, usia mandiri, usia remaja. Maka Allah mengatakan, Allah memberikan mimpi kepada Ibrahim. Dia melihat putranya Ismail itu disembelih. Dan ini adalah isyarat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. So, dalam hadis dikatakan ru'yal anbiya'i fil manam wahyun. Mimpinya para nabi itu dalam tidurnya itu adalah wahyu. Ya. Kemudian mimpi ini diceritakan oleh Ibrahim kepada putranya. Wahai anakku, saya melihat engkau dalam mimpi, saya menyembelih engkau. Ya, karena itu wahai anakku, fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ya, dengan mimpi ini. Maka Ismail tahu betul bahwa ini adalah isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, di antara hamba-hamba Allah yang bersabar di dalam menjalankan perintah ini. Nah, inilah kesabaran dalam menjalankan perintah. Nah, ada dua pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Ibrahim di sini sebagai seorang ayah. Interaksi seorang ayah terhadap anak. Yang pertama adalah Ibrahim mengutamakan dialog. Ibrahim mengutamakan musyawarah kepada anaknya. Tadi musyawarah pada istrinya, dan ini musyawarah pada anaknya. Padahal Ibrahim bisa saja menempuh menjalankan perintah ini itu tidak menggunakan bahasa ya dialog, bahasa meminta pendapatnya, ya, tetapi beliau menggunakan itu, ya. Sebenarnya Ibrahim bisa saja mengatakan, Ismail, saya ini baru-baru diperintah oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih engkau, karenanya siap-siap saja. Tapi Ibrahim tidak menggunakan bahasa itu. Coba bayangkan bahasa yang luar biasa, yang lemah lembut, ya. Ya bunai inni ara fil manam, wahai anakku, saya melihat engkau dalam mimpi, anni adbahuka, saya menyembelih engkau. Fandur madza tara. Kata-kata fandur madza tara ini adalah bahasa istisyarah, bahasa musyawarah. Bagaimana pendapat? Ya. Dan lagi-lagi kita melihat di sini bagaimana keberhasilan Nabi Ibrahim menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan di dalam keluarga, yaitu pendidik, sebagai murabbi terhadap anaknya. Anaknya, putranya Ismail itu mampu merespon, ya, perintah itu dengan mengatakan siap. Ya. Ini tidak mungkin kalau sejak dini tidak ditanamkan nilai-nilai keimanan ini, nilai-nilai ats-tsiqatu billah, ya, kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dan yang kedua terakhir adalah ya, Ibrahim mengajarkan kepada kita di sini pemilihan bahasa yang tepat, pemilihan bahasa yang halus, ya, pemilihan bahasa yang melibatkan perasaan. Ya, jadi ini hendaknya ayah di dalam berdialog, dalam berinteraksi dengan anaknya, pilihlah kata-kata yang baik, pilihlah kata-kata yang anak itu bisa tersentuh dengan perkataan itu. Banyak perkataan-perkataan yang bisa kita pilih, tapi pilihlah perkataan-perkataan yang baik, pilihlah perkataan yang lemah lembut, pilihlah perkataan yang menyentuh dan membangun kesadaran daripada anak itu. Bukan perkataan-perkataan panglima, bukan perkataan-perkataan seorang diktator pada anak, tapi perkataan-perkataan yang melibatkan anak itu, ya, perkataan-perkataan yang menghargai perasaan anak itu. Insya Allah dari situ akan terbangun kesadaran, bukan pemaksaan. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik di antara banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Ibrahim, ya, dengan keluarganya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.